Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ecalia Pratiwi, saya kelas 10 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara membongkar komponen hardware komputer yang terdapat di dalam casing PC. Pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah membongkar komputer mulai dari melepas kabel, hard disk, power supply, RAM, hingga prosesor dengan cara yang benar dan aman. Membongkar komputer harus dilakukan secara hati-hati karena setiap komponen memiliki fungsi penting dan mudah rusak apabila salah satu melepasnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami urutan pembongkaran supaya prosesnya lebih aman dan rapi. Sebelum memulai, pastikan komputer dalam keadaan mati, kabel listrik sudah dicabut, dan siapkan obeng plus agar proses pembongkaran lebih mudah dilakukan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pertama. Langkah pertama yaitu melepaskan kabel data yang terdapat di dalam casing komputer. Kabel data biasanya terhubung dari hard disk atau DVD menuju motherboard. Fungsi kabel itu yaitu untuk menghubungkan proses pengiriman data antar komponen. Cara melepasnya cukup mudah, yaitu pegang bagian konektor kabel lalu tarik secara perlahan sampai kabel terlepas dari motherboard maupun hard disk. Saat melepas kabel data, kita harus berhati-hati agar konektor tidak patah dan kabel tidak rusak. Jika kabel sudah dilepas, letakkan kabel di luar casing supaya tidak mengganggu proses pembongkaran berikutnya. Seperti ini. Langkah kedua yaitu melepaskan kabel power yang berasal dari power supply atau PSU. Kabel power biasanya terhubung ke motherboard, hard disk, dan komponen lainnya. Lepaskan semua kabel power satu persatu secara perlahan. Jangan menarik kabel terlalu keras karena dapat merusak konektor. Jika semua kabel sudah dilepas, buka baut pengunci PSU menggunakan obeng. Setelah baut terbuka, keluarkan power supply dari casing dengan hati-hati. PSU merupakan komponen penting karena berfungsi sebagai penyalur daya listrik ke seluruh komponen komputer. Seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu melepaskan hard disk dari casing komputer. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan sistem operasi dan data pengguna. Cara melepaskannya yaitu membuka baut pengunci hard disk terlebih dahulu menggunakan obeng. Setelah baut terbuka, tarik hard disk secara perlahan keluar dari tempatnya. Kemudian simpan hard disk di tempat yang aman agar tidak terbentur atau jatuh ke bawah. Karena hard disk sangat sensitif, benturan keras dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya data. Seperti ini. Langkah yang keempat yaitu melepaskan ODD atau Optical Disk Drive. Komponen ini digunakan untuk membaca CD maupun DVD. Cara melepaskannya yaitu membuka baut pengunci yang terdapat pada sisi casing. Setelah itu, dorong Optical Disk Drive keluar dari bagian depan casing secara perlahan. Lakukan dengan hati-hati agar casing maupun optical disk drive tidak lecet atau tidak rusak. Walaupun sekarang jarang digunakan, ODD atau optical disk drive masih termasuk salah satu perangkat tambahan pada komputer. Caranya adalah menekan
dengan secara bersamaan. Memori RAM tersebut itu adalah Langkah yang kelima yaitu melepaskan kabel front panel yang terhubung pada motherboard. Kabel front panel terdiri dari power SW, HDD LED, power LED positif, power LED negatif, reset SW, USB, audio front panel. Cara melepaskannya yaitu cabut konektor satu persatu secara perlahan. Karena ukuran kabel kecil, kita harus lebih teliti agar tidak salah menarik kabel. Setelah dilepas, rapikan kabel di samping casing supaya proses pembongkaran lebih mudah dilakukan dan tidak ada yang salah. Langkah yang keenam yaitu melepaskan motherboard dari casing komputer. Motherboard merupakan papan utama tempat terpasangnya berbagai komponen penting komputer. Pertama, buka semua baut pengunci motherboard menggunakan obeng. Jika semua baut sudah dilepas, angkat motherboard secara perlahan dari casing. Pada motherboard masih terdapat beberapa komponen seperti prosesor, heatsink fan, RAM, dan baterai CMOS. Karena itu, motherboard harus dipegang dengan hati-hati agar jalur dan komponen kecil tidak rusak. Seperti ini. Yang ketujuh yaitu melepaskan memori RAM dari motherboard. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer sedang bekerja. Cara melepas RAM yaitu tekan pengunci slot RAM di kedua sisi secara bersamaan. Setelah pengunci terbuka, RAM akan sedikit terangkat. Kemudian tarik RAM secara perlahan ke atas. Saat memegang RAM, hindari menyentuh bagian kuningan agar tetap bersih dan tidak mudah rusak. Seperti ini. Yang kedelapan yaitu melepaskan baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi menyimpan pengaturan BIOS dan waktu pada komputer. Cara melepaskannya yaitu tekan pengait baterai ke samping hingga baterai sedikit terangkat. Setelah itu, ambil baterai secara perlahan. Walaupun bentuknya kecil, baterai CMOS memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem komputer. Seperti apa? Seperti ini. Langkah ke-9 yaitu melepaskan heatsink fan atau pendingin prosesor. Heatsink fan berfungsi menjaga suhu prosesor agar tidak terlalu panas saat komputer digunakan. Cara melepaskannya yaitu buka pengunci heatsink fan terlebih dahulu. Pada beberapa motherboard, pengunci dapat diputar berlawanan arah jarum jam atau ditekan sesuai jenisnya. Jika pengunci sudah terbuka, angkat heatsink fan secara perlahan. Lakukan dengan hati-hati, karena biasanya terdapat thermal paste yang menempel pada prosesor, seperti ini. Proses pembongkaran tersebut dan inilah Yang ke-10 yaitu melepaskan prosesor dari soket motherboard. Prosesor merupakan otak utama komputer yang mengatur seluruh proses kerja sistem. Cara melepaskannya yaitu dengan cara buka terlebih dahulu pengunci soket prosesor dengan mengangkat tuas pengunci. Kemudian ambil prosesor secara perlahan dari soket. Saat memegang prosesor,
pegang bagian sampingnya dan jangan menyentuh pin prosesor agar tidak bengkok. Secara perlahan Seperti ini. keluar dari tempatnya. Kemudian simpan hard disk drive tersebut. Nah, teman-teman, itulah cara membongkar komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer dengan benar dan aman. Dengan memahami langkah-langkah pembongkaran ini, kita bisa mengetahui fungsi dari setiap komponen yang ada di dalam komputer, serta dapat melakukan perawatan perangkat dengan lebih baik. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit kembali PC yang sudah dibongkar tadi, mulai dari pemasangan prosesor, RAM, motherboard, hingga semua kabel terpasang kembali dengan benar. Jadi, jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Pengunci yang terdapat pada sisi casing. Langkah pertama, saya akan menjelaskan cara memasang prosesor pada motherboard. Prosesor merupakan salah satu komponen paling penting dalam komputer karena berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses kerja sistem. Sebelum memasang prosesor, kita harus memastikan tangan dalam keadaan bersih dan tidak basah agar tidak merusak komponen tersebut. Cara memasangnya yaitu dengan membuka pengunci soket prosesor terlebih dahulu secara perlahan. Setelah itu, perhatikan tanda panah kecil pada prosesor dan sesuaikan dengan tanda yang ada pada soket motherboard agar pemasangan tidak terbalik. Kemudian, prosesor diletakkan secara perlahan tanpa ditekan terlalu keras karena bagian pin prosesor sangat sensitif dan mudah rusak. Jika posisi prosesor sudah benar, pengunci soket ditutup kembali sampai rapat dan terkunci dengan baik. Pada tahap ini, kita harus benar-benar berhati-hati agar prosesor tidak bergeser atau rusak. Jika prosesor terpasang dengan benar, maka komputer akan bekerja dengan maksimal dan semua sistem dapat berjalan dengan lancar. Seperti apa? Seperti ini. Langkah kedua yaitu memasang heatsink fan pada prosesor. Heatsink fan berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tetap dingin dan stabil saat komputer digunakan. Jika heatsink fan tidak dipasang dengan benar, prosesor bisa cepat panas, bahkan menyebabkan komputer mati sendiri. Jadi, cara memasangnya baik dan benar adalah seperti dengan menyesuaikan posisi heatsink tepat di atas prosesor. Sebelumnya dipasang, biasanya diberikan thermal paste agar panas dari prosesor dapat tersalurkan dengan baik ke heatsink. Setelah itu, heatsink ditekan secara perlahan dan penguncinya dipasang sampai benar-benar rapat. Kemudian kabel fan dihubungkan ke port CPU fan pada motherboard agar kipas dapat berputar saat komputer dinyalakan. Setelah selesai, kita cek kembali apakah heatsink sudah terpasang kuat dan tidak goyang. Pemasangan heatsink fan yang benar sangat penting supaya komputer dapat bekerja dengan baik dan prosesor tidak mengalami overheat. Seperti ini. Langkah ketiga yaitu memasang baterai CMOS di motherboard. Baterai CMOS berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu pada komputer. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan posisi baterai pada tempatnya di motherboard. Lalu ditekan secara perlahan sampai terpasang dengan benar. Saat memasang baterai CMOS harus berhati-hati agar tidak terbalik dan tidak merusak bagian motherboard. Seperti itu ya. Ini gambarnya. Langkah yang keempat yaitu memasang memori RAM pada slot motherboard. Pertama, buka pengunci slot RAM terlebih dahulu.
Setelah itu, sesuaikan posisi RAM dengan jalur slot agar tidak salah pemasangan. Kemudian, tekan RAM menggunakan kedua ibu jari secara perlahan sampai terdengar bunyi klik dan pengunci menutup dengan sempurna. RAM yang terpasang dengan benar akan membuat komputer dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik. Seperti ini. Langkah yang kelima, yaitu memasang motherboard ke dalam casing komputer. Motherboard dimasukkan secara perlahan dan disesuaikan dengan lubang baut pada casing. Setelah posisinya pas, motherboard dipasang menggunakan baut dan dikencangkan dengan obeng. Pada tahap ini, kita harus berhati-hati agar motherboard tidak tergores atau rusak. Motherboard merupakan komponen utama yang memungkinkan semua perangkat komputer. Yang ada pada soket motherboard agar Langkah yang keenam yaitu memasang ODD atau Optical Disk Drive ke dalam casing. ODD digunakan untuk membaca CD atau DVD. Cara memasangnya yaitu dengan memasukkan ODD dari bagian depan casing, lalu disesuaikan posisinya hingga pas. Setelah itu ODD dikencangkan menggunakan baut atau pengunci agar tidak bergerak lagi. Walaupun sekarang jarang digunakan, ODD atau Optical Disk Drive menjadi salah satu komponen tambahan pada komputer. Seperti ini. Yang ketujuh yaitu memasang HDD atau hard disk drive, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan sistem operasi komputer. Cara memasangnya yaitu dengan memasukkan HDD atau hard disk drive ke tempat penyimpanan yang ada di casing, lalu dipasang menggunakan baut atau pengunci. Setelah itu HDD dihubungkan menggunakan kabel data dan kabel power agar dapat bekerja dengan baik. Pemasangan HDD atau hard disk drive harus kuat supaya tidak mudah goyang atau tidak mudah jatuh. Seperti ini. Yang kedelapan yaitu memasang PSU atau power supply unit ke dalam casing komputer. PSU merupakan komponen yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke seluruh perangkat komputer seperti motherboard, prosesor, HDD, dan kipas. Tanpa PSU, komputer tidak akan bisa menyala dan bekerja dengan normal. Cara memasangnya yaitu dengan menempatkan PSU pada bagian casing yang sudah disediakan. Setelah posisi sesuai, PSU dipasang menggunakan baut agar terpasang kuat dan tidak bergerak. Setelah itu, kabel power dari PSU mulai dihubungkan ke komponen komputer. Kabel utama dipasang ke motherboard, kemudian kabel lainnya dipasang ke HDD, ODD, dan perangkat lainnya sesuai port masing-masing. Saat menancapkan kabel power, kita harus memastikan posisi kabel sudah benar dan agar tidak terjadi kesalahan pemasangan. Selain itu, kabel juga dirapikan supaya bagian dalam casing terlihat lebih rapi dan sirkulasi udara tetap baik. Jika PSU dan kabel power terpasang dengan benar, maka semua komponen komputer dapat menerima daya listrik dengan stabil. Seperti ini. Memasang kabel power di dalam casing komputer. Kabel power digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke setiap komponen seperti motherboard, HDD, dan ODD. Kabel dipasang sesuai dengan port masing-masing agar tidak salah sambung. Setelah semua kabel terpasang, kabel dirapikan supaya bagian dalam casing terlihat rapi dan mudah untuk dilihat dan aliran udara tetap baik. Tahap ini sangat penting agar komputer dapat menyala dengan normal dan lebih baik. Seperti ini. Bagaimana sih
Caranya memasang headset komputer digunakan. Yang kesembilan yaitu memasang kabel SATA ke casing dan komponen penyimpanan. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan HDD atau ODD ke motherboard agar data dapat terbaca oleh komputer. Cara memasangnya yaitu dengan mencocokkan ujung kabel SATA ke port yang tersedia, lalu ditekan perlahan sampai terpasang dengan benar. Setelah semua langkah selesai, komputer siap untuk diuji dan digunakan. Seperti ini. Dipasang sampai benar-benar rapi. Yang ke-10 yaitu memasang kabel front panel pada motherboard. Front panel ini merupakan bagian yang menghubungkan tombol power, tombol reset, lampu indikator, dan port depan casing ke motherboard. Walaupun kabelnya kecil, pemasangan front panel sangat penting agar tombol pada casing dapat berfungsi dengan baik. Yang ke-9, memasang Cara memasangnya yaitu dengan melihat petunjuk posisi pin front panel pada motherboard. Setelah itu, kabel seperti power switch, reset switch, HDD LED, dan power LED dipasang sesuai dengan jalurnya masing-masing. Pemasangan harus dilakukan dengan teliti karena jika salah posisi, tombol power atau lampu indikator tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, kabel dipasang secara perlahan agar pin motherboard tidak bengkok atau rusak. Setelah semua kabel front panel terpasang, kita cek kembali apakah posisi kabel ini sudah benar dan rapi. Jika pemasangan berhasil, maka tombol power pada casing dapat digunakan untuk menyalakan komputer dengan normal. Seperti ini. Inilah kabel SATA teman-teman. Iya. Sekian video penjelasan dari saya tentang proses membongkar dan merakit komputer. Dari kegiatan ini saya belajar cara melepas dan memasang kembali komponen komputer dan benar dan berhati-hati. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih, bye-bye.